Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya kuku dharma kuku batikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Faizal Akbar. Saya berasal dari angkatan 32 Pramuka Rajana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan, gugus depan Kota Malang 04335 04336, basis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya pramuka di dunia dan pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia bermula dari seorang marinir angkatan darat dari Inggris bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Kemudian dia terinspirasi dari kegiatan di luar sekolah dengan mengadakan perkemahan di Pulau Brunei, Inggris selama 8 hari pada tanggal 25 Juli 1907. Kemudian Baden-Powell menuliskan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang memiliki arti pramuka untuk anak laki-laki pada tahun 1908. Tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh adiknya bernama Agnes Baden-Powell membentuk suatu pramuka untuk anak perempuan yang mendapatkan sebutan sebagai Girl Guides, di mana anggota pramuka Girl Guides ini terdiri dari anak perempuan mulai dari anak-anak sampai tingkat remaja. Setelah Agnes, adiknya Baden-Powell, itu membentuk suatu gerakan yang bernama Guides. Kemudian perjuangan tersebut dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell bernama Olof Baden-Powell, sehingga membentuk suatu kelompok pramuka siaga bernama Cube atau Klub Anak Serigala. Nah, untuk pembentukan kelompok siaga tersebut berdasarkan pada sebuah buku berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. 2 tahun berselang, pada tahun 1916, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Roving to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang mengayuh sampannya menuju pantai yang bahagia. Dan buku ini ada buku pedoman pramuka untuk usia 17 tahun atau setara dengan tingkatan pramuka penegak. Tahun 1920 dibentuklah organisasi pramuka yang menampung semua pramuka di dunia yang dapat sebutan sebagai WOSM atau World Organization of the Scout Movement. Dan Biro Pramuka Dunia pertama itu atau pusatnya berada di kota London, Inggris. Kemudian tahun 1958 Biro WOSM itu berpindah menuju kota Ottawa yang berada di negara Kanada. Setelah itu pada tahun 1968 ini merupakan ada perpindahan pusat yang terakhir, yakni di Geneva, Swiss pada tahun 1968 sampai sekarang. World Scout atau WOSM dipimpin seorang sekjen Biro Pramuka Dunia, dan Scout ini atau WOSM ini dijabat oleh Scoutir atau seorang istilahnya itu tokoh dari yang mendirikan WOSM. Kemudian Indonesia bergabung menjadi anggota WOSM pada tahun 1953. Selain WOSM, ada juga beberapa organisasi kepramukaan seperti WAX atau World Association Girl Guide and Girl Scouting. Lanjut, sejarah pramuka masuk ke Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia berawal dari tentara Belanda yang dibawa pada tahun 1900-an. Nah, awal berdiri itu bernama NPO atau Netherlands Pathfinder Organization. Dan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Setelah 4 tahun berselang, tahun 1916, kemudian organisasi ini berganti nama menjadi istilah NEPV atau Netherlands Indisch Padvinder Vereniging, di mana istilah Pathfinder ini merujuk pada organisasi bentukan dari tentara Belanda. Maka dari itu
dari pribumi pun tidak boleh mengikuti pramuka yang memakai nama orang Belanda, yaitu Pathfinders. Kemudian istilah Pathfinder pun diganti oleh Kiai Haji Agus Salim, Bapak Pandu pertama di Indonesia, dalam membentuk suatu gerakan. Banyak gerakan yang dibentuk itu dari Kiai Haji Agus Salim itu. Sampai 1916 itu berdiri banyak organisasi kepemudaan atau pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang dikomandai oleh Dr. Sutomo, Syarikat Islam yang dikomandani oleh Dr. Haji Samanhudi dan Hos Cokro Aminoto, Hizbul Waton dan Indispatit oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker, Dr. Ciptongkusumo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada saat pendudukan Jepang mendarat pada tahun 1942, malah adanya kepanduan atau istilah Pathfinder dikarenakan membahayakan kedaulatan Jepang. Maka dari itu Jepang membentuk suatu organisasi lain juga dengan tujuan untuk mengajak simpati agar dapat dibantu oleh Indonesia, orang pribumi, untuk memenangkan Jepang pada perang Asia Pasifik. Nah, organisasinya itu banyak dibentukkan Jepang itu. Ada namanya Jawa Hokokai, Putra, Gerakan 3A, Masumi, Masyuro dan lain sebagainya. Itu yang secara diplomatis. Kemudian yang secara militer atau secara misalnya seperti kepemudaan, itu ada namanya Keibodan atau Maisan Pelopor, Senendan kepolisian, Fujinkai persekutuan perempuan, Kepetai kepolisian atau kayak Satpam, Hansip, Peta pembela tanah air, serta tentara Heiho. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dibentuknya Kepanduan Indonesia itu menjadi PRI atau Kepanduan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian keputusan itu dianulir sehingga muncul beberapa kelompok yang bisa membuka organisasi kepanduan baru. Bukan hanya PRI saja satu-satunya ada di Indonesia, namun banyak ada juga Pindo, Popindo, dan PKPI. Kemudian tanggal 14 Agustus 1961 lahirlah Gerakan Pramuka di Indonesia yang diadakan di gedung Istana Merdeka, di mana dipimpin seorang Mabinasa. Pada saat itu Mabinasa pertama kali ini adalah Presiden Soekarno. Setelah itu Sultan Hamengkubuwono ditunjuk sebagai Puanas yang pertama. Dan saat itu juga peringatan 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Dan lambang dari Pramuka Nasional itu terinspirasi dari seorang sarjana berasal dari Pati Jawa Tengah bernama Sunayo Atmodipuro yang memperkasai bentuk lambang dari Gaya Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Pada saat ini juga makamnya pun masih diziarahi oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia karena mengenai perjuangannya dalam memperkasai bentuk dari tunas kelapa tersebut. Dia menggunakan tunas kelapa, dia mempunyai alasan karena pohon kelapa itu memiliki 1000 guna dari akar sampai daunnya, yang berarti anak pramuka itu harus berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Demikian video yang saya sampaikan. Apabila kalau kalian suka video ini, tolong di like, atau mau isi saran bisa di komen, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalau aku update video baru ini and always, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tahu kalau aku update video baru ini. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubatikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.